Sampo adalah produk perawatan rambut yang digunakan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran, minyak, dan juga sel-sel kulit mati. Kegiatan ini disebut sebagai keramas. Sampo berfungsi mengurangi tegangan permukaan sehingga dapat meluruhkan kotoran. Setiap orang memiliki jenis kulit kepala yang berbeda dan ada berbagai jenis sampo yang sesuai dengan kebutuhan rambut. Sampo rambut normal cocok untuk rambut yang tidak terpapar bahan kimia dan kulit kepala yang menghasilkan sebum dalam tingkat sedang. Sampo rambut kering khusus untuk rambut yang kasar dan kering akibat perawatan kimia atau penataan rambut. Sampo rambut berminyak untuk orang yang memproduksi minyak berlebih di kulit kepala. Sampo setiap hari yang digunakan oleh mereka yang ingin mencuci rambutnya setiap hari. Dan juga di cleansing shampoo untuk menghilangkan residu produk penataan rambut seperti hairspray dan juga gel. Lalu kira-kira apa sih bahan utama yang terdapat dalam produk shampoo? Jadi ternyata dalam shampoo ada yang disebut sebagai surfaktan. Surfaktan adalah senyawa kimia yang mengurangi tegangan permukaan atau tegangan antar muka. Istilah surfaktan ini berasal dari gabungan kata agen aktif permukaan dan pertama kali digunakan sekitar tahun 1950. Surfaktan terdiri atas dua bagian, yaitu hidrofobik atau lipofilik yang mengikat kotoran dan minyak, dan juga hidrofilik yang mengikat air. Karena itulah, surfaktan memungkinkan campuran air dan minyak lalu membentuk busa dan memudahkan pengangkatan kotoran. Berbagai aplikasi surfaktan ialah sebagai deterjen, agen pembersih, emulsifier, agen pembusa, dan juga dispersan. Salah satu aplikasi surfaktan pada agen pembersih yaitu sampo. Surfaktan memungkinkan pengurangan tegangan permukaan antara air dan minyak, sehingga membantu menghilangkan kotoran dan minyak dari rambut dan juga kulit kepala. Misalnya, pada penelitian Nareswari et al. 2022, surfaktan seperti sodium lauryl sulfat atau SLS digunakan untuk menciptakan busa dan membersihkan rambut secara efektif. Surfaktan yang digunakan pada umumnya: sodium lauryl sulfat atau SLS, sodium laureth sulfat atau SLES, kokamidopropyl betain, amonium lauryl sulfat atau ALS, sodium kokoil isetionat, dan desil glikosid. Selanjutnya adalah surfaktan primer, di mana alkil dan alkyl ether merupakan kelompok surfaktan anionik yang paling populer digunakan sebagai surfaktan utama dalam sampo. Alkyl ether yang sering digunakan adalah natrium lauryl ether sulfat, natrium lauryl sulfat, dan amonium lauryl ether sulfat. Selanjutnya surfaktan sekunder, di mana kokamidopropyl betain dan kokobetain merupakan surfaktan sekunder yang paling umum digunakan. Secara komersial mengandung 7% natrium klorida, 2-3% gliserol, dan 1% asam glikolat. Kemudian 5 ingredients utama sampo. Yang pertama adalah surfaktan, yang biasa digunakan adalah SLS, SLES, ALS, dan lain-lain. Kedua adalah air, yang merupakan komponen utama untuk melarutkan bahan-bahan dan menciptakan tekstur sampo. Yang ketiga, stabilizer, yang digunakan untuk mengontrol viskositas dan tekstur sampo. Yang keempat adalah pengawet untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur dalam produk sampo. Kelima, bahan aktif seperti zinc pyridionin untuk mengatasi ketombe, ketoconazole untuk mengobati dermatitis, atau ekstrak herbal untuk tujuan perawatan khusus. Perhitungan HLB. Indeks HLB atau hydrophilic lipophilic balance sangat penting dalam pengembangan formulasi untuk memastikan sifat-sifat yang diinginkan dari campuran surfaktan. Terdapat beberapa indeks HLB yang telah ditentukan. Misalnya, emulsi air dalam minyak memiliki HLB 4-6 dan emulsi minyak dalam air memiliki HLB 8-16. Selanjutnya, kegunaan utama surfaktan dalam sampo. Kegunaan surfaktan yang pertama yaitu sebagai pembersih.
Telah diketahui secara umum bahwa kegunaan surfaktan dalam sampo yaitu sebagai pembersih bagian dari rambut. Surfaktan sendiri berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan yang ada di permukaan rambut dan kulit kepala. Hal ini memungkinkan luas permukaan kedua antarmuka meningkat dan mendorong pengotor terlepas dari permukaan rambut. Mekanisme ini bergantung pada kinetika absorpsi misel terhadap permukaan rambut dan terserapnya pengotor dalam misel yang akhirnya pelepasan dengan pembilasan. Yang kedua, sebagai pembusaan. Salah satu fungsi surfaktan yaitu membantu menghasilkan busa karena mampu terkonsentrasi di air antarmuka. Saat mencuci rambut, terbentuk gelembung udara kecil, masing-masing dikelilingi oleh cairan. Gelembung ini meregangkan luas permukaan antarmuka. Fungsi lain yaitu sebagai pelembut. Kelembutan paling sering dikaitkan dengan tidak adanya iritasi kulit, yaitu kemerahan, dan tidak ada iritasi yang lain. Ketiga, sebagai kontrol reologi. Sampo yang berkualitas baik harus memiliki reologi yang seimbang dalam mengkontrol tekstur dari sampo tersebut. Fungsi yang sangat penting juga yaitu menawarkan manfaat pengkondisian rambut seperti basah, menghilangkan kusut dan kemudahan saat menyisir, dan kehalusan saat kering. Manfaat ini biasanya dihasilkan oleh polimer pengkondisi kationik dan silikon. Surfaktan memainkan peran penting dalam pemberian manfaat ini. Polimer dapat menempel pada rambut dan juga membantu pengendapan zat bermanfaat lainnya seperti emulsi silikon. Yang keempat yaitu kelembutan. Salah satunya memberikan kelembutan pada rambut dan kulit kepala, mengangkat kotoran dan minyak, mencegah kusut, membuat rambut berkilau, dan melembabkan rambut. Tujuan utamanya adalah agar tidak ada yang terjadi iritasi pada kulit. Selanjutnya, pengujian hasil lab. Hal tersebut dilakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui kemampuan surfaktan dalam membersihkan rambut. Glukosa karbosilat atau natrium lauryl glukosa karbosilat menyediakan kelembutan yang terkait dengan surfaktan berbasis glukosa non-ionik. Selain itu juga dilakukan pengujian secara kimia dari pH, viskositas, bobot jenis, dan homogenitas. Selain itu juga dilihat perilaku fase surfaktan dalam peran surfaktan dalam pengendalian reologi harus memiliki sidik jari reologi dalam formulasi sampo. Kemudian dilakukan pengujian secara efek pada kulit terhadap iritasi kulit. Ketika merancang formulasi sampo, memilih campuran surfaktan yang tepat penting untuk mempertimbangkan kendala teknis seperti biaya, pH produk yang diperlukan untuk sistem pengawetan, dan masalah pemrosesan. Formulasi sampo biasanya membutuhkan surfaktan primer dan sekunder. Surfaktan primer seperti namanya biasanya ada pada konsentrasi tertinggi di dalam produk dan memberikan sebagian besar sifat dasarnya. Peran surfaktan sekunder kemudian biasanya untuk meningkatkan efek surfaktan primer dalam arah yang diperlukan untuk produk tertentu. Misalnya, banyak surfaktan sekunder yang dapat meningkatkan busa atau membuat sampo lebih ringan ke kulit kepala dan juga mata. Contohnya yaitu pada surfaktan anionik alkyl ether sulfat. Jika menggunakan sulfat, pH formulasi biasanya dijaga antara 5,5 dan 8,0 untuk menjamin stabilitas yang baik. Namun, formulasi dapat dibuat dengan hati-hati pada pH yang lebih rendah. Contoh selanjutnya yaitu surfaktan amfoter. Salah satunya yaitu kokamidopropil betaine yang mengandung sekitar 7% natrium klorida, 2-3% gliserol, dan kurang 1% asam glikolat, di mana surfaktan ini tidak memiliki sifat berbusa sekuat alkyl ether sulfat.
Kebanyakan, sampo menggunakan rasio 10:1 alkyl ester sulfat dengan kokamidopropylbetaine. Meskipun kadar kokamidopropylbetaine yang lebih tinggi kadang-kadang digunakan untuk menghasilkan busa yang lebih mewah atau untuk membangun viskositas dalam formulasi tingkat surfaktan rendah. Karena surfaktan ini bersifat amfoter, ia sensitif terhadap pH. Surfaktan anianik khusus banyak digunakan di dalam sampo, di mana contohnya yaitu kokaminogliserida sulfat yang menghasilkan busa yang baik. Berbagai macam surfaktan non-ionik juga dapat dimasukkan ke dalam sampo untuk memberikan kelembutan. Kelas non-ionik ini yang berguna untuk sampo meliputi alkyl poliglukosida. Biasanya dimasukkan untuk meningkatkan kelembutan dan kredensial alami dalam formulasi yang diproduksi dari 100% bahan baku yang berasal dari tumbuhan. Berikut merupakan gambar struktur kelompok kepala dari serangkaian surfaktan khusus yang dapat digunakan di dalam sampo.